Di Bandung, Westerling mengumpulkan gerakan bersenjata dari kelompok-kelompok yang menentang pengalihan kekuasaan resmi dari Belanda ke Republik Indonesia dengan tujuan untuk mempertahankan otonomi negara bagian Pasundan buatan Belanda di Jawa Barat. Sementara itu dengan dalih khawatir akan prospek hegemoni orang-orang Republik asal Jawa berkuasa di Indonesia, Westerling kemudian mempersenjatai dan melatih milisi desa untuk memukul mundur tentara Republik dan kelompok-kelompok bersenjata liar. Unit-unit pertahanan diri ini, bersama dengan mantan pasukan terjun payung KNIL, berjanji setia kepada Detur. Tentara pribadinya ini kemudian dikenal sebagai Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, atau Legiun Ratu Adil. Sebelum memutuskan membentuk organisasi pertahanan di kampung-kampung di Jawa Barat, Westerling pergi ke Jakarta untuk meminta saran Letnan Jenderal Simon H. Spur. Ia menyebut pendirian organisasi ini penting untuk menjaga keberadaan negara Pasundan dalam Republik Indonesia Serikat, RIS, bentukan Belanda. Meski setuju dengan ide itu, Spur meminta mantan bawahannya itu bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Dukungan untuk Westerling datang juga dari seorang republik yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Adalah Sultan Hamid II atau Sultan Syarif Hamid Al-Qodri, Sultan ke-7 Kesultanan Qodriyah Pontianak. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, APRA melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Karena beberapa perwira Belanda tidak mendukung aksi tersebut, maka operasi itu berhasil diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI. Meski kehilangan unsur kejutan, namun pasukan APRA yang kalah jumlah dan persenjataan itu berhasil memenangkan pertempuran di Kota Bandung, merebut barak-barak divisi Siliwangi TNI tanpa kehilangan seorang pun. Pemberontakan penting yang direncanakannya Westerling di Jakarta akhirnya gagal, salah satunya juga karena mereka yang bertugas menyelundupkan senjata api ke kota berhasil digagalkan. Sementara itu kegagalan menduduki Bandung pada tanggal 23 Januari tahun 1950 membuat prajurit APRA lari tunggang langgang ke arah Cianjur. Namun upaya menyelamatkan diri itu sia-sia karena Batalion H Divisi Siliwangi pimpinan Mayor Sutoyo berhasil menghadang para pemberontak ini. Westerling yang sadar gerakannya telah terpatahkan, memilih melarikan diri ke Jakarta. Selama pelarian, ia didampingi pengawal setianya Pim Kolsom dan 2 anggota polisi Indonesia yang membelot. Sang kapten melarikan diri menggunakan 3 mobil yang ia tumpangi secara bergantian di tiap titik tertentu. Intelijen kami mengidentifikasi mobil-mobil itu masing-masing berplat nomor wilayah Bandung dan Jakarta. Dengan nomor polisi D1067, D1373, dan B16107. Upaya pelarian Westerling ke luar negeri itu ternyata tercium oleh intelijen APRIS. Demi mencegahnya, dibentuklah tim pemburu oleh pihak militer Indonesia Serikat yang dipimpin Mayor Brentel Susilo. Menurut salah satu anggota tim pemburu, Letnan J.C. Prinsen, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 1950, timnya menerima informasi dari agen intelijen di lapangan bahwa Westerling dengan dikawal beberapa orang bergerak ke arah pelabuhan Tanjung Priok. Kami lalu mengutus Letnan Supardi dan Letnan Kesuma untuk mengejar Westerling, ujar mantan serdadu Belanda yang membelot ke pihak Republik Indonesia tersebut. Dengan menggunakan Jeep Willys, menjelang pukul 19, bergeraklah kedua prajurit APRIS tersebut ke Tanjung Priok. Benar saja, sampai di mulut pelabuhan, mobil yang ditumpangi Letnan Supardi dan Letnan Kesuma berpapasan dengan mobil Westerling. Alih-alih menghindar, Westerling yang saat itu menggunakan seragam KNIL berpangkat sersan, malah turun dari mobil dan mendekati Letnan Supardi dan Letnan Kesuma. Orang gila itu malah mengajak kedua letnan tersebut singgah bersantai di bar. Ajakan itu ditampik. Letnan Kesuma justru mengajak Westerling untuk singgah sebentar ke sebuah pos tentara APRIS di dekat pelabuhan. Westerling setuju. Namun belum 100 meter bergerak, tiba-tiba serentetan tembakan menyalak dari kendaraan Westerling dan membuat kendaraan yang ditumpangi kedua tentara APRIS itu terjungkal seketika. Setelah menembak, mobil Westerling segera dipacu ke arah pelabuhan. Sempat terjadi baku tembak antara pengawal Westerling di Pelabuhan 2 Tanjung Priok dengan pasukan Brentel Susilo.
Di tengah pertempuran kecil itulah, Westerling kabur ke Singapura dengan bantuan sebuah pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Karena masuk tanpa izin, Westerling ditahan pihak keamanan Inggris di Singapura begitu sampai. Mendengar kabar tersebut, pemerintah RIS melayangkan permintaan kepada otoritas Singapura untuk mengekstradiksi Westerling ke Indonesia. Namun dengan alasan Westerling adalah warga negara Belanda, pengadilan Singapura tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Setelah dibebaskan, Westerling terbang menuju Amsterdam, Belanda melalui jalur Kairo dan London dengan membawa keluarganya. Namun di London, petugas menutup akses masuk untuknya. Kehabisan akal, ia terbang menuju Brussels, Belgia. Dikutip harian Montreal Gazette terbitan Kanada tanggal 25 Agustus tahun 1950, Westerling tiba pada tanggal 23 Agustus tahun 1950 dan langsung ditangkap otoritas Belgia. Menghindari kontroversi di negerinya, setelah dilepas otoritas Belgia, Westerling memilih menetap sejenak di Brussels. Setelah situasi dirasa aman, Westerling akhirnya bisa kembali ke Belanda. Pada awal 1950, seperti yang sudah disinggung di atas, Westerling tampil sebagai tokoh utama kudeta APRA di Bandung. Belanda tidak ingin Westerling jatuh ke tangan pihak Indonesia dan mengganggu hubungan kedua negara yang mulai berjalan. Mengakhiri hari-harinya sebagai penjual buku antik di Amsterdam, Westerling meninggal karena gagal jantung pada usia 68 pada tanggal 26 November tahun 1987. Bagi kaum kiri Belanda dan nasionalis Indonesia, Westerling adalah perwujudan dari aksi kolonialisme yang brutal.